Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menyampaikan tentang membangun paradigma Qur'ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan kami tiadalah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran sebagai bacaan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka sumber yang utama ini adalah sumber yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan, yang menjadi paradigma dalam kehidupan kita. Ada kata yang pantas kita bahas, yaitu kata paradigma. Kata paradigma berasal dari dua kata, para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dengan metode keilmuan yang bisa atau dapat dipercaya. Maka paradigma Al-Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan kita pada masa modern ini? Karena kita tahu bahwa Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala aspek kehidupan, dan teologi, hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Kita yakin bahwa Al-Quran memberikan arahan-arahannya. Mengapa
paradigma Al-Quran harus ditegakkan untuk meluruskan akidah. Akidah yang benar tentu merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk membenahi akidah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Yang perlu kita perhatikan, kita waspadai adalah penyimpangan-penyimpangan yang merusak akidah kita. Yang pertama, bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Yang kedua, ta'assub, fanatis, bersikap fanatik kepada apa yang disampaikan oleh nenek moyang atau di sini kelompok, juga berkaitan dengan pandangan-pandangan yang dipertahankan. Yang ketiga, taklid buta, artinya mengikuti tanpa landasan dalil. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali atau orang-orang soleh. Sikap yang berlebihan sehingga lebih mendahulukan mereka daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, lalai dalam merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat Qur'ani. Allah menciptakan alam ciptaan ini tiada lain sebagai ayat kauniyah yang kita pelajari, kita renungkan, kita tadaburi, kita perhatikan. Termasuk juga ayat-ayat Qur'aniyah, ayat yang kita baca huruf per huruf, kalimat, ayat, surat. Dan yang keenam, kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar. Dan yang ketujuh, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Lalu bagaimana kita meneguhkan kemuliaan manusia? Karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Khalifah berarti punya tugas yang mulia. Maka kemuliaan manusia itu sesuai dengan tugasnya. Kalau menyalahi tugasnya, maka tentu nilai manusia atau derajatnya menjadi rendah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Maka dengan kemuliaan ini, mari kita pertahankan. Nah, bagaimana kita mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Pertama, kemuliaan manusia akan tetap melekat pada dirinya manakala ia mampu menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menetapkan hak-hak manusia agar kita bisa menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Demikian bahasan tentang membangun paradigma Qur'ani. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.